Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfan Kodri dengan PN 2017-05-101. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Turing Machine. Ya. Jadi Turing Machine itu adalah salah satu mesin otomata yang mana ini berada dalam memiliki power yang lebih besar lagi. Jika kemarin kita sudah belajar FSM dan juga PDA ya, nah maka Turing Machine ini ada di atas mereka keduanya. Karena yang pertama, Turing Machine ini sudah mencakup PDA dan juga FSM, serta Turing Machine ini dapat menerima dan mengolah tidak hanya regular language ataupun bahasa bebas konteks ya. Jadi Turing Machine ini juga dapat mengolah recursively enumerable language. Nah, lalu bagaimana bentuk dari Turing Machine sendiri? Jadi jika di FSM itu menggunakan seperti kita bisa dibilang lingkaran-lingkaran dan lain sebagainya, di sini di Turing Machine itu dia menggunakan tab. Nah, jika PDA kemarin menggunakan input dan juga input string dan juga stack, nah di sini maka dia akan menggunakan tab atau pita. Nah, jadi dalam tab atau pita ini dia dilambangkan dengan simbolnya sigma begitu ya. Jadi inputnya bisa 0, 1, A, B, X ataupun Z0. Nah, bentuknya adalah seperti ini, yang mana dalam satu Turing Machine itu ada satu tab head namanya. Tab head ini bisa dibilang di mana posisi kita berada saat ini. Kalau misal dalam C++ itu biasanya disebut pointer ya, seperti itu. Jadi biasanya tab head ini akan berawal dari key 0 ataupun initial state-nya, kemudian bergeser hingga ke finish ataupun final state-nya. Ya, jadi dia bisa bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, jadi ini ada operasi pada Turing Machine-nya. Yang pertama, operasinya bisa read atau scan simbol di bawah tab head. Jadi kita bisa melihat simbol yang ada di tab head. Kemudian update atau write satu simbol di bawah tab head. Jadi kita bisa update atau mengganti nilai dari tab head ini. Kemudian menggeser tab head satu langkah ke kiri ataupun ke kanan. Jadi dalam setiap turn atau setiap langkah dia bisa bergeser satu langkah ke kanan ataupun satu langkah ke kiri begitu. Nah, ini adalah operasi pada Turing Machine. Nah, kemudian operasi ini tidak hanya operasi saja, tapi ini kan ada beberapa aturan. Yang pertama, jadi pada setiap langkah komputasi itu kita harus membaca simbol yang benar. Kemudian kita hanya bisa mengupdate sel yang sama. Jadi kita tidak bisa mengupdate sel yang berbeda. Misalnya kita di key 1, maka kita tidak bisa mengupdate di key 5 seperti itu. Kemudian memindahkan tempat satu sel ke kiri atau ke kanan ya, seperti yang saya bilang tadi. Dan jika kita bergerak di ujung kiri pita dan mau coba bergerak ke kiri, maka jangan bergerak. Jadi kita ini logika saja, jadi tidak bisa melewati ujung seperti itu ya. Dan jika tidak ingin mengupdate suatu sel, maka tulis simbol yang sama. Jadi bentuk inputnya itu seperti ini. Jadi ada ini bentuk inputnya, kemudian ini menjadi bentuk inputnya, terus kemudian ini akan nilai yang akan dimasukkan ke dalam sel tersebut. Nah, ini RL ini adalah arah kemana dia mau bergeser, kanan ataupun kiri. Nah, jika kita tidak mau merubah update satu sel, maka kita cukup menuliskan simbolnya sama. Misalnya kita menyebutkan A, yaitu simbolnya adalah A, maka kita akan ganti dengan A. Nah, ini tidak akan merubah nilai dari sel tersebut gitu. Kemudian ada aturan kedua, ini sebuah Turing Machine itu dikontrol dengan semacam FSM ya. Kemudian selalu memiliki satu state awal dan memiliki dua state akhir, yaitu state akhir yang menerima ataupun state akhir yang menolak ya. Kemudian pada komputasi dapat terjadi hal berikut. Jadi yang kemungkinan yang akan terjadi pada Turing Machine itu ada berhenti dan menerima, berhenti dan menolak, ataupun loop, yaitu mesin gagal berhenti. Jadi tiga hal yang kemungkinan terjadi pada Turing Machine seperti itu. Nah, definisi formalnya, jadi Turing Machine ini memiliki 7 tuple, yaitu key, sigma, terus kemudian ini gamma yang bentuknya huruf seperti ini, kemudian delta, kemudian Q0, B dan juga F. Nah, key ini seperti biasanya adalah satu set state tidak kosong, kemudian sigma ini adalah set simbol tidak kosong, kemudian gamma ini set simbol type tidak kosong, kemudian delta ini adalah fungsi transisi seperti biasa ya. Bentuknya ini seperti
state di mana state-nya, kemudian inputnya apa, kemudian nanti apa namanya, simbol yang ada di tab-nya, kemudian dikalikan dengan arahnya, kemudian dikalikan state yang akan diarahkan. Kemudian ini ada initial state key 0 yaitu start state-nya, kemudian B ini blank simbol, dan F ini adalah set final state. Nah, ini kita ada contoh. Jadi ada satu Turing mesin, ada key sama dengan key 1, key 2. Jadi state-nya ada key 1 dan key 2, kemudian inputnya ada A dan B. Kemudian ininya ada A, B dan B dicoret atau blank ya ini namanya. Kemudian key 0 sama dengan key 1. Jadi start initial state-nya adalah key 1 dan final state-nya adalah key 2. Fungsi transition-nya adalah seperti ini. Jika diinputkan key 1 dan nilai dalam sel saat ini adalah A, maka di key 1 diberikan A, kemudian bergerak ke kanan. Kemudian jika di key 1 diinputkan B, maka di key 1 jika kita masukkan A, kemudian R, seperti itu. Kemudian key 1 jika di key 1 adalah blank, maka kita masukkan key 1, kemudian kita bergeser ke key 1, kemudian nilainya diganti jadi blank, kemudian kita bergerak ke, ini harusnya L, maaf, ini harusnya L. Nah, begitu. Lalu bagaimana bentuknya? Jadi ini contohnya ada pita yang akan dibaca ABBA gitu ya. Jadi pertama initial state-nya ada di A, seperti di A sebelah kiri. Nah, seperti yang diberikan tadi, jika pertama kita ada di ini sebenarnya key 1 ini ya, Mas Yan. Ini key 1. Key 1 inputnya A. Nah, key 1 kita lihat key 1 inputnya A. Berarti kita bergeser ke key 1, kita ganti nilainya dengan A, kemudian kita bergerak ke kanan. Jadi karena ini nilainya A, jadi kita bergeser ke kanan, kita ganti dengan A. Nah, ini kan sudah A, jadi tidak perlu ditulis diganti ya, tetap A seperti itu. Nah, berarti sekarang key 1-nya sudah ada di sini. Ya, key 1-nya berpindah ke sini. Kemudian di sini adalah B. Nah, kita lihat jika itu adalah key 1 dan kita inputnya B, maka kita akan berpindah ke key 1 yang lain. Kemudian nilainya kita ganti A, kemudian kita geser ke kanan. Jadi ini kita coret dulu, kita ganti menjadi A nilainya. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanannya. Maka di sini ada sekarang key 1-nya ada di sini. Nah, kemudian sama, karena ini adalah key 1 dan B, maka kita akan ganti nilai menjadi A. Dan kita geser. Sekarang key 1-nya di sini. Dan seterusnya hingga ke ujung. Nah, yang ini A kan. Nah, sini sekarang key 1-nya di sini. Nah, setelah sampai di sini, maka kita akan bergeser karena A, kita akan bergeser sekali lagi. Nah, karena di sini blank atau kosong, maka ini artinya nilainya sama dengan B dicoret. Aduh, nggak kelihatan ya. Sebentar. Ini nilainya sama dengan B yang dicoret. B yang dicoret ataupun blank. Nah, di sini ini tetap sekarang key 1-nya di sini kan. Nah, karena key 1-nya di sini, yang mana isinya adalah blank. Di sini kita lihat jika di key 1 isinya blank, maka kita bergeser ke key 1 yang lain. Oh, bukan, ini harusnya key 2. Key 2 yang lain, kemudian diganti nilai tadi diganti blank, kemudian geser ke kiri. Artinya, karena di sini blank, kita akan ganti ini dengan blank, tapi karena di sini sudah blank, maka dia ada cukup di keywordnya aja. Kemudian kita geser ke kiri. Dan sekarang key-nya sudah di sini. Tapi karena dia pindah ke kiri, ini bukan key 1 lagi, karena tadi katanya transisinya bukan ke key 1 kan, tapi key 2. Tapi jadi di sini adalah key 2. Nah, karena transisinya di sini tidak ada transisi yang menyatakan perpindahan key 2, maka kita tidak bisa bergerak lagi. Dan karena tadi key 2 adalah final state, artinya string ini dapat diterima. Gitu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.